Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih sehat kan? Oke. Ya, hari ini kita belajar puasa, ya, pengertian dari puasa, ya. Oke, tapi sebelum itu seperti biasa kita berdoa dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Anak-anak, puasa adalah merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim. Ya. Oke, sebelum jauh kita membahas ini puasa, apa yang ada dalam pikiran kalian tentang puasa ini? Oke, sudah jelas? Ya. Oke, baiklah. Kita bahas. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa mulai dari fajar hingga terbenam matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, adapun definisi puasa kita lihat di sini adalah satu, menahan diri. Puasa adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan hubungan seksual ataupun hubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian ada namanya yang kedua, ibadah. Puasa merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat muslim sebagai wujud ketaatan dan kedekatan kita dengannya. Kemudian ada sini latihan spiritual. Selain menahan diri, puasa juga melatih umat muslim untuk lebih disiplin, sabar, dan dekat dengan Sang Pencipta atau Sang Khalik. Oke, kita lihat ya. Di definisi puasa ya dalam Islam itu adalah menahan diri dari makan atau menahan nafsu, ya, nafsu makan, nafsu minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang mana tadi itu katanya dari mulai terbit fajar atau waktu subuh hingga terbenam matahari atau kita sekarang waktu maghrib, ya, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa di sini kita lihat tidak hanya mencakup menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga pengendalian diri terhadap hawa nafsu. Nah, ini dia. Seperti apa? Berbicara buruk, marah, ini dia, ya. Atau berhubungan suami istri di siang hari. Tujuan utama puasa adalah apa tujuannya? Meningkatkan ketakwaan, ya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan membersihkan jiwa dan tubuh serta melatih kesabaran dan empati terhadap sesama. Itu adalah di definisi puasa. Oke.
Selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Yuk kita lihat kemarin. Pertama ada niat, yaitu berniat untuk berpuasa sejak terbit fajar. Niat untuk berpuasa harus dilakukan setiap malam sebelum subuh atau sesudah makan sahur, baik untuk puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Niat ini adalah keinginan yang tulus untuk menjalankan ibadah puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tanpa niat, ya, puasa kita tidak akan sah, ya, tidak akan sah. Kemudian apalagi setiap kemudian rukun yang puasa kedua adalah menahan diri. Menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini adalah selama berpuasa, ya, seseorang, ya, kalau nanti sudah menikah, ya, harus menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa, yaitu namanya di sini kita lihat adalah seperti makan, minum, yaitu berhubungan suami istri, ya, itu. Ketika di siang hari, muntah dengan sengaja dan lain-lain, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kemudian tidak membatalkan puasa, yaitu tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Contohnya, menjaga diri dari hal-hal yang merusak puasa ini berarti menjaga diri dari pelaku yang buruk seperti berbicara kasar, cakap-cakap kotor, sekarang cakap kasar, marah, atau melakukan perbuatan yang tidak pantas selama berpuasa, atau bergosip, ya. Kemudian melaksanakan hingga maghrib. Ternyata rukun puasa itu, ya, harus kita laksanakan hingga maghrib, bukan setengah-setengah, ya anak-anak. Terkadang ditanya, berapa puasa? Puasa. Sampai mana? Ya, sampai zuhur Pak, katanya kan. Seperti itu tidak. Ternyata kalau kita sudah tahu rukun puasa, berarti kita melaksanakan hingga sampai maghrib. Ya, itu berbuka pada waktu yang tepat. Puasa berakhir dengan berbuka ketika waktu maghrib tiba. Berbuka dilakukan setelah terdengar azan maghrib. Ingat, atau saat matahari terbenam. Biasanya dengan memakan makanan ringan seperti kurma atau minum air. Ya, itu dia. Hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan atau minum dengan sengaja. Itu adalah yang membatalkan puasa. Puasa batal jika seorang sengaja makan atau minum tanpa alasan yang dibenarkan. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Dan kedua, hubungan seksual bagi suami istri, yaitu di siang hari, juga dapat membatalkan puasa. Muntah disengaja akan membatalkan puasa, namun tidak batal jika karena alasan yang tidak sengaja.
Jika seseorang disengaja memuntahkan makanan atau minuman yang sudah masuk ke dalam tubuhnya, maka puasanya batal. Namun, jika muntahnya terjadi karena tidak sengaja atau lupa dia pula, terkadang pas waktu di hari-hari pertama dia lupa dengan puasa, maka puasanya tetap sah. Apalagi yang membatalkan puasa, ya, ejakulasi dini atau bagi laki-laki ialah mimpi basah mengeluarkan sperma. Ya, jika seorang melakukan sperma baik karena hubungan suami istri ataupun ya onani bahasa apanya ya, maka puasanya batal. Hal ini termasuk dalam pembatalan puasa karena merupakan perbuatan yang merangsang syahwat. Kemudian apalagi yang membatalkan puasa? Haid ya bagi perempuan ya, dan nifas ya bagi seorang pasca melahirkan. Jika seorang wanita sedang haid atau mens atau nifas ya pada siang hari, maka puasanya batal. Wanita yang sedang dalam kondisi ini harus mengganti puasanya setelah bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan selesai. Kemudian apa lagi hal-hal yang membatalkan puasa? Gila atau kehilangan akal. Ya, orang gila. Tahu orang gila kan? Yang tidak mempunyai akal, kehilangan akal ya namanya. Ya. Kemudian apa lagi? Murtad, keluar dari Islam. Ya, jika seorang murtad atau keluar dari agama Islam, maka puasa mereka batal. Karena orang yang murtad tidak lagi dianggap muslim dan tidak wajib berpuasa. Yang wajib berpuasa hanyalah untuk agama Islam. Kemudian apa lagi yang hal membatalkan puasa? Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui jalan yang tidak lazim. Ya, jika seseorang masukkan sesuatu ke dalam tubuhnya seperti melalui pernafasan, telinga, dubur yang mengarah pada makanan, minuman, atau obat, maka puasa mereka akan batal. Ini karena tubuh menyerap zat tersebut yang dapat menggugurkan puasa. Oke, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti yang akan datang kita akan masih membahas ya apa itu namanya pengertian dari puasa ya, kemudian ya apa yang membatalkan puasa ya, kemudian apa lagi? Apa hikmah melakukan puasa. Ya, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita. Tapi sebelum kita selesai, ya, Bapak memberikan tugas kepada kalian. Ya, besok ataupun pelajaran selanjutnya, ya, yang perlu kalian ketahui adalah kamu cari, ya, dicari dulu, ya, apa pengertian puasa ini ya. Kemudian jelaskan apa hikmah-hikmah puasa serta apa manfaatnya bagi kita. Ya, cukup sekian dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.